Throne of Steel Bab 1, Pemeriksaan Ksatria. Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga, terletak di perbatasan selatan aliansi Kuil dan menganggap dirinya sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Hauyu. Matahari pagi sedang terbit, sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati memelihara bumi, seolah memanggil semua orang untuk bangun. Saat ini, di pusat Odin, di sebuah gedung berlantai 2 yang relatif besar dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi, sedang dilakukan pemeriksaan. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering. Untuk membela umat manusia, untuk membela orang yang baik hati, untuk mempertahankan aliansi Kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka menjawab pertanyaan ini. Bangunan berlantai 2 ini adalah Aula Kuil Ksatria di kota Odin, disingkat Aula Odin, tempat di mana calon anak dipilih untuk menjalani pelatihan menjadi ksatria. Saat ini, lebih dari 30 anak mengikuti tes seleksi untuk menjadi pengawal paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi pengawal barulah mereka dapat melanjutkan belajar dan berlatih di sana. Tuan dari suara yang kuat adalah pria paruh baya yang tinggi dan kekar. Dia dipanggil Balza dan merupakan kepala guru ksatria di Aula Odin. Kabarnya, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi seorang ksatria sejati. Katakan padaku, apa standar seorang ksatria? Balza dengan tajam memelototi sekelompok anak berusia 8 hingga 10 tahun itu. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk, puas, bagus, kalian semua di sini sudah berlatih selama 1 tahun, hari ini kita akan mengadakan ujian. Pengawal diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10, sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah mencapai setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tinggal di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli Kuil. Sekarang mari kita mulai, Jiang Hu. Iya. Seorang pemuda dengan perawakan yang cukup besar berjalan ke depan, mengeluarkan pedang kayu yang diikat di punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter, lebar 1/3 meter, dan tebal 2/3 meter. Pemeriksaan untuk menjadi pengawal sederhana, di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada manik-manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian tempat manik batu itu memantul, energi spiritualnya ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual, di Sheng Mou Dalu adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat setiap orang dalam pekerjaan mereka, apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lainnya. Tingkat energi spiritual digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat ke-10 umumnya adalah tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Bang, kacang batu itu bergerak ke atas dan ke bawah. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama sambil berkata, Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13, kamu lulus. Selanjutnya, pemeriksaan ini segera dilakukan dan dalam sekejap, setengah dari orang-orang sudah selesai, yang berhasil menjadi sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen Chen. Saat dia memanggil nama ini, tanpa sadar Balza menundukkan kepalanya. Di hadapannya adalah sosok muda bertubuh kurus. Anak laki-laki ini tampak agak kurang gizi dibandingkan dengan yang lain, dia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan. Dengan alis lentur alami, mata besar, bulu mata panjang, hidung lurus, kulit putih dan bibir tebal, meski usianya baru 8 atau 9 tahun, ia cukup cantik membuat wanita iri padanya, apalagi karena rambut hitamnya.
dalam kombinasi dengan sepasang mata biru tua miliknya. Jika dia berpakaian silang, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional. Long Hao Chen Chen naik ke depan Balza tetapi tidak mengambil pedang kayunya seperti yang lain. Sebagai gantinya, dia meletakkan tangan kanannya di dada dan membungkuk, memberi hormat kepada Balza. Guru. Penampilan Balza yang awalnya serius sedikit melunak. Dia mengangguk, berkata, mulailah. Iya. Menarik pedangnya, Long Hao Chen Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan mengenai balok batu. Dengan suara embusan, biji batu itu memantul, tapi jelas tidak mencapai 10 wisuda. Balza segera mengerutkan kening, tingkat energi spiritual 9, Anda tidak lulus. Dari kecepatan tebasan dari pedang Long Hao Chen Chen yang dilihatnya, dia bisa melihat bahwa Long Hao Chen Chen benar-benar menggunakan semua kekuatannya dan habis-habisan. Tetapi, dia masih tidak bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Chen Chen menjadi memerah dan menatap Balza. Dia berkata dengan nada memohon, "Instruktur, saya." Balza sedikit menghela nafas dan berkata, "Turun." Long Hao Chen Chen dengan bersemangat mengulangi, "Instruktur, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan lulus." Balza cemberut, berkata, "Tapi, itu tidak adil bagi orang lain yang tidak lulus." Long Hao Chen Chen tiba-tiba terdiam tetapi tekad di matanya tetap ada. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tatapan kosong ke arah Long Hao Chen Chen. Apa itu? Ketekunan? Ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi dari para ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini, tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tersesat dalam pikirannya, Long Hao Chen Chen berbalik menghadap peserta ujian lainnya dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersamanya selama setahun terakhir, menyatakan, "Saya mohon, beri saya kesempatan lagi." Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga tercengang. Bagi anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Chen Chen begitu gigih. Mata Balza membelalak, jika itu adalah anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut, tetapi tidak mungkin untuk Long Hao Chen. Karena, meskipun Long Hao Chen mungkin tampak kurus dan lemah, selama pelatihan tahun lalu ini, di antara semua anak, dia adalah yang paling tekun. Tidak hanya dia menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari dengan sempurna, dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza terikat sebagai ksatria standar peringkat 10 tetapi dia telah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Chen Chen adalah siswa paling rajin yang pernah dia lihat. Anak laki-laki ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya dilatih dengan keras setiap hari, tetapi juga baik kepada semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan kapanpun mereka meminta bantuannya. Ini juga mengapa saat tiba di giliran Long Hao Chen Chen, tampang Balza menjadi lembut. Tetapi fakta bahwa Long Hao Chen Chen tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah dia tidak memiliki bakat apapun. Bab 2. Instruktur, biarkan dia dievaluasi sekali lagi. Orang yang mengatakan ini adalah Jiang Hu, orang pertama yang lulus ujian ini dan juga yang tertua di kelompok anak-anak ini. Iya. Instruktur, beri Hao Chen 1 kesempatan lagi. Instruktur, Hao Chen bekerja setiap hari dengan ketekunan seperti itu, biarkan dia mencoba lagi. Saat ini, permohonan Long Hao Chen datang dari hampir semua anak. Ini adalah hasil dari popularitasnya. Menambahkan bahwa mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang tidak memiliki gagasan tentang hubungan minat, itu menunjukkan bahwa mereka hanya peduli padanya dan tidak memiliki tujuan tersembunyi. Suara Balza berdering, diam. Dan semua orang di aula menjadi tenang. Balza berkata, "Oke, saya akan memberinya kesempatan, tetapi, agar adil, Long Hao Chen, pertama-tama Anda harus mengalahkan Jiang Hu dalam duel 1 lawan 1. Hal yang sama berlaku untuk siapa saja yang gagal, mereka yang dapat mengalahkan Jiang Hu dalam waktu 3 hari mulai hari ini, saya akan membiarkan mereka dievaluasi lagi." Long Hao Chen sangat gembira, dia berterima kasih kepada rekan-rekannya sebelum berbalik ke arah Balza. "Terima kasih, instruktur."
Melihat anak laki-laki yang menakjubkan ini dengan wajah cerah dan senyum murni, bahkan jika Balza adalah seorang pria, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mengesampingkan Long Hao Chen, dia menatap Jiang Hu, dengan ringan berkata, "Pergilah sekuat tenaga, atau yang lain, aku akan membatalkan promosimu sebagai pengawal ksatria, mengerti?" "Iya." Jiang Hu setuju. Saat dia mencabut pedang kayu dari punggungnya, semua pemuda lainnya berpencar, membuka jalan menuju area kosong. "Hao Chen, hati-hati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Jiang Hu melakukan hormat ksatria untuk Long Hao Chen, memegang pedang kayu. Long Hao Chen juga memberi hormat, "Saudara Jiang, tolong." Jiang Hu mengeluarkan suara saat dia mengambil langkah maju, tangannya di atas pedang kayunya, langsung menuju Long Hao Chen dan membidik bahu kirinya. Long Hao Chen tampak sangat tenang, seolah sedang mengamati dalam gerakan lambat. Sampai pedang kayu di tangan Jiang Hu membelah setengah jarak di antara mereka, dia tidak bergerak. Menggerakkan pedang kayunya, dia mengayunkan pedang Jiang Hu ke bagian bawah. Dengan suara duh yang tenang, dalam situasi di mana energi spiritual Jiang Hu jauh lebih besar dari Long Hao Chen, Jiang Hu secara tak terduga adalah orang yang diayunkan. Melihat pukulan ini, mata instruktur Balza berkedip, menunjukkan keterkejutannya. Jiang Hu sedang diayunkan, tapi reaksinya cepat. Dia membuat rotasi, kekuatan bagian belakang pinggangnya menggerakkan kekuatan tangannya dan pedang kayu dari tangannya berputar sekali, memotong secara horizontal. Kemampuan beradaptasi Jiang Hu sangat brilian. Di usianya, fakta bahwa dia bisa memiliki tingkat penguasaan yang cukup bagus. Namun, jawaban Long Hao Chen bahkan lebih mengejutkan. Pada saat Jiang Hu mengayunkan pedangnya, dia sudah maju ke depan. Jarak antara keduanya sudah cukup dekat dan dengan beberapa langkah, dia sampai di sisi Jiang Hu. Saat ini, tubuhnya berputar. Bagaimana rencananya untuk menyerang? Keraguan muncul di benak Balza. Pedang kayu itu sepanjang 1 meter pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen benar-benar tidak bisa menyerang secara terbuka. Tapi, pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba meluncurkan serangan, menggunakan gagang pedang. Saat tubuhnya tenggelam ke bawah, secara bersamaan, gagang pedangnya naik, tepat di bawah tulang rusuk Jiang Hu, dan meskipun serangan dari Long Hao Chen ini tidak memiliki kekuatan, tubuh Jiang Hu masih jatuh dan kebetulan tersapu tepat di sebelah kayu Long Hao Chen. "Pedang! Berhenti!" Balza berteriak. Mata Balza berbinar dan dia berkata dengan suara berat, "Keseimbangan hilang, kehilangan karena komitmen berlebihan. Jiang Hu, kamu tersesat. Jika Long Hao Chen benar-benar menggunakan lebih banyak kekuatan, Anda akan berbaring di lantai sekarang." Jiang Hu dengan malu menggaruk kepalanya, "Hao Chen, kamu sangat licik." Long Hao Chen berdiri di atas pedangnya, meminta maaf melihat Jiang Hu karena dia tidak bisa dengan mudah berdiri teguh. Balza mengangguk ke arah Long Hao Chen. "Kamu bisa mencoba penilaian untuk kedua kalinya." Kembali sebelum tiang kayu, raut wajah Long Hao Chen berubah, menjadi lebih bermartabat. Raut wajah pemuda itu berubah, memberikan perasaan yang tidak biasa. Kedua tangan memegang pedang kayu, mata Long Hao Chen tampak mengesankan, tubuhnya tampak seperti menghasilkan cahaya. Secara khusus, mata biru jernih ini terlihat tegas. Tiba-tiba, Long Hao Chen dengan ganas berbalik, memegang pedang kayunya, jauh lebih terobsesi daripada rekan-rekannya. Bang manik-manik batu naik saat Hao Chen ditolak oleh Sok dan mundur selangkah. Pedang kayu di tangannya hampir jatuh, mengeluarkan jejak darah. "Spiritual Energy of 11, you pass," Balza berkata dengan suara kaget. Beralih dari tingkat energi spiritual ke-9 ke tingkat ke-11, kedengarannya seperti perbedaan kecil dari 2 tingkat. Namun, dalam penilaian sebelumnya, Long Hao Chen sudah habis-habisan. Untuk menghasilkan peningkatan seperti itu berarti potensinya dirangsang pada batasnya. Setelah kejutan singkat, Balza kembali normal, membiarkan Long Hao Chen pergi ke rumah sakit untuk membalutnya, dan melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Penilaiannya sudah selesai. Mereka yang gagal, jangan datang lagi besok. Mereka yang lulus akan ditugaskan ke instruktur baru besok. Sekarang bubar, setelah menerima beberapa cairan pelatihan elemental, kamu bisa pulang. Terima kasih, instruktur. Pemuda itu berteriak serempak. Long Hao Chen, kamu tinggal lebih lama. Para pemuda dengan riang pergi.
Entah mereka lulus atau tidak, di usia ini, mereka dengan mudah menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang tersisa di kuil Aula Odin hanya ada dua orang, Long Hao Chen dan instruktur Balza. Hao Chen, katakan padaku, mengapa kamu memilih selama duelmu melawan Jiang Hu untuk menyerang dengan cara ini? Balza bertanya dengan serius. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, karena kekuatanku tidak sebanding dengan kekuatan kakak Jiang Hu, jadi aku hanya bisa mencari kelemahannya. Anda mengajari kami bahwa ketika menyerang, titik terkuat ada di ujung pedang dan semakin dekat ke pegangannya, semakin lemah kekuatannya. Jadi pada saat dia menyerang, aku menemukan pusat gravitasinya di pinggangnya, jadi aku hanya menutup jarak, mengarahkan ke pusat gravitasinya, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia tidak punya cara untuk terus menyerang. Mata Balza penuh dengan keterkejutan, jadi maksudmu, semua ini dicapai melalui observasi? Dia tidak pernah mengajari anak-anak ini bertempur karena usia mereka, yang paling penting adalah meletakkan fondasi, dan bukan waktu yang sebenarnya dihabiskan untuk berlatih. Oke, kamu bisa pulang. Balza melambai. Ia merasa bahwa anak ini memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Instruktur, hari ini bagian dari cairan pelatihan elemental, memakai wajah cantik ini dan menunjukkan momen rasa malu, Long Hao Chen dengan ragu-ragu bertanya. Oh, terima saja. Instruktur, selamat tinggal. Long Hao Chen dengan senang hati pergi. Sambil melihat sosoknya yang melompat menjauh dari belakang, Balza tak bisa menahan senyumnya. Anak ini, dia berperilaku baik, bekerja keras, dan sepertinya dia memiliki bakat tempur yang sangat menjanjikan. Benar-benar benih yang baik dan langka. Apa kau tahu kenapa dia bisa menemukan titik lemah lawan dengan mudah? Saat ini, suara merdu yang sejuk dan cerah terdengar di sekitar Balza. Karena suara ini datang secara tidak terduga, Balza tiba-tiba ketakutan. Dia tidak tahu sejak kapan dia berada di sini, tetapi di sisi Balza ada orang paruh baya lainnya. Dia tampak berusia 30-an, mengenakan jubah sederhana dan polos, tetapi memiliki sepasang mata yang seterang bintang. Di kedalaman matanya muncul 1 ons kekecewaan, pancaran ingatan, serta rasa sakit yang bisa dirasakan orang lain. Bab 3. Senior, saya tidak tahu. Begitu melihat pria paruhbaya itu, Balza bergegas memberi hormat. Orang paruhbaya ini datang beberapa hari sebelumnya ke Odin Hall, jadi dia tidak yakin dengan identitas dan keadaan pria paruhbaya ini, dan hanya tahu bahwa dia adalah sosok kelompok satria yang berasal dari kota Hawyu. Pria paruhbaya itu menoleh ke belakang, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa. Kalau tidak, menurutmu bagaimana dia bisa menunjukkan bakat semacam itu? Long Hao Chen senang, memegang gelas di tangannya dan dengan gembira berlari menuju rumahnya. Bagi anak-anak yang lain, cairan di dalam botol ini hanyalah obat yang sulit diminum, tapi baginya, itu sebenarnya alasan mengapa dia bergabung dengan kuil ksatria. Saat dia berjalan, dia berpikir keras, kakak Jiang Hu benar, cairan pelatihan elemental ini benar-benar hal yang baik. Sejak dia mulai minum sebotol ini setiap minggu, kesehatan ibu menjadi lebih baik. Ibu, maaf, kamu mengajariku bahwa sebagai seorang laki-laki, aku tidak bisa mengemis kepada orang lain, tapi jika aku tidak bisa lulus ujian hari ini, aku tidak akan pernah bisa membawakanmu lagi cairan pelatihan unsur untuk diminum. Jika Balza mendengar ucapan Long Hao Chen, dia akan menatapnya dengan heran. Ke kuil ksatria, cairan pelatihan elemental adalah sejenis obat yang berdampak pada anak-anak di bawah 15 tahun, memungkinkan mereka untuk memperkuat hasil kultivasi dasar, membantu pelatihan mereka dan meletakkan fondasi tubuh mereka. Alasan mengapa Long Hao Chen hampir gagal dalam ujian hari ini adalah karena dia sama sekali tidak meminum cairan latihan elemental. Semua itu diberikan kepada ibunya. 1 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang bocah lelaki kurus dan lemah dan hari ini, dia harus melakukan upaya intensif untuk menembus tingkat energi spiritual ke-10 sambil membiarkan ibunya meminum cairan latihan elementalnya, yang seharusnya mendukung energi spiritualnya. Penanaman. Untuk seorang anak berumur 9 tahun, dalam hal kesulitan, melalui percobaan ini benar-benar melewati rintangan ujian untuk menjadi seorang ksatria standar. Sinar matahari jatuh ke tubuh Long Hao Chen, bersinar dengan semacam kilau keemasan yang seolah-olah berasal dari lubuk hatinya. Rumah Long Hao Chen terletak di sisi barat kota Odin, dia bahkan harus menyeberangi sungai untuk mencapainya.
Dengan cepat, dia melewati jembatan kayu. Namun, dia tidak langsung pulang, melainkan melewati jalan kecil yang memberikan akses ke hutan di sebelah barat Odin. Setiap kali mendapatkan elemental training liquid, dia harus mengambil beberapa sayuran terlebih dahulu, sebelum dia dapat memberikannya kepada ibunya untuk diminum, kemudian mencampur cairan obat dengan sayuran liar, menghasilkan sup dengan rasa yang kuat. Saat melewati hutan, dia dengan cepat mulai bekerja. Tahun-tahun ini, Long Hao Chen dan ibunya bergantung satu sama lain. Bahkan di kota Odin, rumah tangga mereka adalah yang termiskin dan, sebagai anak dari orang miskin, dia harus mengurus pekerjaan sejak dini, sedangkan banyak anak seusia hanya tahu tentang bermain setiap hari. Di sisi lain, dia perlu membantu ibunya, untuk membiarkan ibunya berbagi sedikit rasa sakitnya. Ibu dan anak hanya mengandalkan sang ibu, Bai Yu, yang berpenghasilan sedikit dari menjahit beberapa pakaian setiap hari, untuk biaya hidup mereka, namun ia selalu merasa bahwa ia memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah beberapa saat, cukup banyak tumbuhan-tumbuhan. Long Hao Chen cukup akrab dengan mereka dan meskipun mereka hanya tumbuhan liar, rasanya tidak terlalu buruk. Dia tahu tentang ini karena sejak masa kanak-kanak, dia telah makan banyak dari mereka. Saat Long Hao Chen bersiap untuk mengemas ini sebelum pulang, tiba-tiba, suara engah bernada rendah mengejutkannya. Sebenarnya hutan ini tidak begitu damai, kadang-kadang ada beberapa binatang buas di dalamnya. Long Hao Chen mendongak ke arah dia mendengar suara itu, melihat semacam bayangan samar dan kecil yang sepertinya jatuh. Didorong oleh rasa ingin tahunya, dia dengan hati-hati berjalan ke arahnya, dan setelah beberapa langkah, melihat bahwa bayangan yang jatuh di hutan ini sebenarnya bukanlah binatang buas, tetapi tanpa diduga adalah seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun, memiliki penampilan yang sangat halus, dan rambut pendek berwarna ungu. Pakaiannya rusak, darah keluar dari setidaknya 6 atau 7 tempat dari tubuhnya. Meski dia jatuh ke tanah, dia masih mempertahankan kesadarannya. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tampaknya sangat sulit baginya. Long Hao Chen bergegas ke depan, mencoba membantunya untuk bangun, bertanya dengan malu, "Apa kabar?" Gadis kecil itu terlihat terkejut dan tanpa sadar dia mundur, menatapnya dari samping. Pada saat ini, Long Hao Chen melihat penampilan gadis kecil itu. Banyak kotoran di pipinya yang indah, ujung mulutnya mengeluarkan benang darah. Dia terlihat sangat malu, tetapi masih dengan mudah mengejutkan orang. Namun, kecantikannya berbeda dari Long Hao Chen. Tatapan Long Hao Chen lembut, memberi orang perasaan keintiman. Tetapi meskipun gadis kecil ini masih muda, tatapannya tampak keras kepala dan dingin, dan saat dia tiba-tiba menatapnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Melihat Long Hao Chen, gadis kecil itu tampak terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena afinitasnya dengan Long Hao Chen cukup baik, tetapi dia dengan cepat tenang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Gadis kecil itu dengan enggan mengangkat tangannya dan menulis kalimat, "Saya tidak dapat berbicara, orang jahat mengejar saya, mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku." Melihat kata-kata yang tertulis di depannya, Long Hao Chen terkejut, tetapi ketika dia membaca kata-kata terakhir yang dia tulis, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Itu saudara laki-laki, bukan saudara perempuan. Setelah membela diri dengan satu kalimat, dengan nada tertekan, dia mengangkat gadis kecil itu, dengan penuh kasih sayang. Karena dia lulus ujian ksatria, kekuatannya sudah berada di level orang dewasa, ditambah tubuh gadis kecil itu sangat ringan, jadi ketika menggendongnya, dia tidak menganggapnya berat sama sekali. Setelah mengangkatnya, Long Hao Chen kembali ke tempatnya, menggunakan tali kasar untuk mengambil tumbuhan liar. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu dengan cemas menarik kerah kainnya. Long Hao Chen melongo ke arahnya, buru-buru meletakkannya di tanah, dan gadis kecil itu menulis dengan cepat di tanah, "Saya merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera tiba, mereka dapat melacak aroma saya. Cepat pergi, jika tidak maka akan terlalu cepat." Terlambat. Alis Long Hao Chen berkerut, dan dia dengan kuat menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak mungkin. Sebagai seorang pria, saya harus melindungi Anda." Meskipun dia baru berusia 9 tahun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya yang cantik mengandung resolusi yang luar biasa. "Aromamu?" Ekspresi di mata Long Hao Chen berubah. Dengan sangat cepat,
dia mengekstrak beberapa bagian tumbuhan liar ini, menekannya dengan tangannya sebelum segera menggosokkannya ke tubuh gadis kecil itu dan juga tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia berlari ke samping, menggendongnya ke semak-semak, dan menempatkannya dengan hati-hati di tengah sikat ini. Pada titik ini, dia berbaring tengkurap, menggunakan siku untuk menopang tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melakukan ini, gadis kecil yang dia lindungi menatapnya dengan tatapan aneh, tanpa bergerak sama sekali. Saat Long Hao Chen baru saja selesai bersembunyi, dia mendengar beberapa suara dari luar, dan dari celah di antara semak-semak, dia diam-diam menatap mereka, melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Sosok laki-laki ini sangat tinggi, dan bahkan tersembunyi, mereka masih berbau sedikit bau amis. Di antara orang-orang ini, beberapa berspesialisasi dalam penciuman. Mengapa jejak aroma berakhir di sini? Bagaimana jika gadis kecil ini mendapatkan seseorang untuk menyelamatkannya? Suara serak yang tidak menyenangkan ini bergema di dalam hutan.